Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu simbiosis, jenis-jenis simbiosis, serta contohnya, dan yang terakhir, tujuan pengamatan. Selamat menyaksikan. Simbiosis merupakan hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis atau spesies yang hidup bersama dalam suatu lingkungan, dan hubungan tersebut dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu 1. Alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Tujuan pengamatan: 1. Mengamati dan mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengamati dan mengidentifikasi simbiosis komensialisme di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mengamati dan mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang ada di alam sekitar. Berikut adalah contoh simbiosis parasitisme. Kucing dengan kutu. Kucing dirugikan karena kutu menghisap darah kucing, sedangkan kutu diuntungkan karena kutu memperoleh nutrisi dari darah kucing. Yang kedua yaitu benalu dengan pohon inang. Pohon inang merasa dirugikan karena kehilangan nutrisi, sedangkan benalu diuntungkan karena bisa mengambil nutrisi dari pohon inang. Kemudian ada ulat dan daun pisang. Daun pisang merasa dirugikan karena telah merusak tanaman dengan memakan jaringan daunnya hingga menyisakan tulang daun saja dan membuatnya menjadi menggulung. Sedangkan ulat mendapat keuntungan, mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Dan yang terakhir ada nyamuk dengan manusia. Manusia merasa dirugikan karena darah diisap oleh nyamuk sehingga kulit terasa gatal dan kemerahan. Sedangkan nyamuk merasa diuntungkan karena nyamuk mendapat makanan. Nyamuk menghisap darah yang menjadi nutrisi bagi si nyamuk. Berikut adalah contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, anggrek yang menempel pada pohon mangga. Anggrek diuntungkan karena anggrek mendapat tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kemudian ada burung bangau dengan kerbau atau sapi. Burung bangau memakan serangga yang ada di sekitar kerbau, sedangkan kerbau tidak dirugikan dan kerbau mendapat keuntungan karena bangau telah membersihkan tubuh kerbau. Dan yang terakhir ada tanaman labu siam yang menempel pada batang pohon. Tanaman labu siam mendapat keuntungan karena tanaman labu siam bisa mendapat tempat hidup atau tempat tinggal, sedangkan pohon atau pagar tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Dan yang terakhir, berikut contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama ada kupu-kupu dengan tanaman bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan dari bunga karena kupu-kupu menyerap nektar sebagai
Cacing mendapat keuntungan karena tanaman menyediakan bahan organik atau daun gugur akar mati yang diuraikan oleh cacing. Sedangkan tanaman juga mendapatkan keuntungan karena lubang cacing mempermudah akar tanaman menyerap air dan hara, meningkatkan kesuburan tanah, dan lainnya. Dan yang terakhir ada semut rangrang dengan tumbuhan. Semut rangrang membuat sarang